Besti, kalau badan lagi capek karena terlalu banyak aktivitas, rasanya surga banget ya kalau dipijitin. Bener nggak? Ternyata pijatan pada tubuh bisa melancarkan aliran darah dan meningkatkan 4 hormon pemicu perasaan bahagia loh. Hormon serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin. Makanya, nggak heran kan Besti kalau treatment tubuh selalu laris diminati. Salah satu treatment yang mulai booming di tahun 2021 ini. Yaps, kretek tulang alias manipulasi tulang. Saat kepopuleran kretek tulang tersiar ke penjuru negeri, masyarakat auto ingin merasakan keampuhannya. Tak terkecuali para artis tanah air nih Besti. Mbak Luna Maya aja sampai bela-belain terbang ke California, Amerika Serikat demi merasakan pijat kretek langsung dari ahlinya. Besti, pasti pernah dong lihat video terapi yang kalau ditekan badannya bunyi kretek-kretek gitu. Nah, fun fact-nya nih Besti, ternyata penyebutan terapi ini berbeda-beda loh. Mulai dari chiropraktik, bone setting, sampai kretek abal-abal. Emang bedanya apa sih? Kira-kira terapi ini aman gak ya untuk dilakukan? Langsung aja yuk kita cek fakta. Buang. Terus. Waduh. For your info nih Besti, maraknya tren kretek tulang di Indonesia ternyata berawal dari unggahan video YouTube channelnya Bima Aryo atau yang dikenal Bims Aryo. Sejak 2021, Bima Aryo yang lebih dulu dikenal sebagai presenter acara TV dan pecinta binatang rajin mengunggah konten pijat kretek. Jadi beberapa tahun sebelumnya, Bima Aryo ternyata pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya hampir lumpuh. Ya ampun. Setelah mencoba berbagai pengobatan dan belum kunjung pulih, akhirnya ia pun berkenalan dengan treatment kretek tulang yang ternyata membawanya pada kesembuhan. Mantap! Karena itulah Bima tertarik mempelajari ilmu kretek tulang ini. Karena mempelajarinya secara otodidak, ia pun menyebutnya dengan sebutan kretek abal-abal. Oh, ternyata gitu Besti. Karena kian populer dengan kretek abal-abalnya, ia pun akhirnya mengambil kursus pelatihan kretek tulang resmi agar bisa mempraktikkan kretek tulang yang ia lakukan dengan metode yang benar dan tepat. Nah Besti, selain istilah kretek abal-abal, ada juga treatment yang disebut dengan bone setting. Sama seperti kretek abal-abal yang populer karena dilakukan oleh public figure. Bone setting juga cukup dikenal, salah satu suhu yang menggeluti adalah Rudy Ahong. Di masa jayanya dulu, Rudy Ahong dijuluki sebagai King of Knockout One Pride MMA. Lawan yang ketemu dengan Rudy Ahong sudah pasti akan KO. Sama seperti Bima Aryo, perkenalan Rudy Ahong dengan dunia bone setting berawal dari cedera yang ia alami setelah bertarung. Namun kini, Rudy Ahong sudah punya sertifikat resmi untuk membuka praktik bone setting di Jakarta dan Bandung. Nah, penasaran kan Besti apa bedanya kretek abal-abal dan bone setting? Kita tanya langsung ke suhunya ya. Perbedaannya hanya terletak pada penamaannya saja. Kemudian banyak orang menggunakan kata bone setting. Dari bone setting kemudian untuk pembuatan konten YouTube digunakanlah kretek abal-abal. Apa yang dilakukan semuanya sama sebenarnya untuk otot, tulang, dan untuk sendi-sendi biasanya. Ini harus memiliki yang lisensi. Treatment yang berasal dari negeri Tiongkok ini udah ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi lalu. Dan treatment ini sangat ampuh untuk mengobati berbagai permasalahan pada otot dan tulang. Misalnya nih Besti, patah tulang, syaraf kejepit, serangan stroke, sendi yang terkilir atau keseleo, nyeri sendi sampai kaki panjang dan pendek sebelah. Pantesan raja-raja di negeri tirai bambu ini bugar-bugar ya Besti. Jadi nih Besti, setelah dicek sama Cici Caroline, ternyata kaki saya panjang sebelah Besti. Tadi yang lebih panjang yang mana nih Ci? Sebelah kanan ya. Pinggang kamu suka sakit kan? Iya benar. Nah sekarang udah nggak sakit Besti. OMG, kita coba berdiri. Ya, coba jalan. Oke, agak melayang sedikit Ci. Ini tandanya apa Ci? Karena kan selama ini biasanya tuh udah panjang pendek. Jadi sekarang rata, jadi kamu agak sedikit aneh mungkin awalnya, tapi lama-lama jadi biasa. Wow, ternyata Rudy Ahong dan terapis lainnya paham banget sama titik anatomi tubuh yang membutuhkan terapi. Tentunya nggak boleh sembarangan ya Besti, karena kalau salah sedikit bisa bahaya. Sejauh ini pernah ada korbannya nggak ya? Nah, untuk pertama kalinya banget sih bener-bener enak banget ya. Karena kan kadang cenderung aktivitas udah depan komputer, jadi duduk kadang terlalu lama, jadi kan kadang
berasa badan itu kaku. Nah jadi pertama kali pas datang itu benar-benar kayak badan kita tuh ada something yang rilis gitu loh, karena yang tegang-tegang jadi enak, jadi badan itu terasa lebih ringan lah. Kita juga dapat anjuran kan, maksudnya dengan pola kebiasaan yang baik itu seperti apa gitu. Wah. Gak cuma kretek abal-abal dan bone setting, ternyata ada juga penyebutan kretek tulang yang terkenal di kalangan medis. Yaps, chiropractic namanya Besti. Steven Liu, salah satu terapis chiropractic di Indonesia, menyetujui persamaan dari ketiga istilah kretek tulang. Namun khusus chiropractic, terapisnya wajib memenuhi kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan, minimal D3 fisioterapi dan akupuntur. Chiropractic sendiri merupakan sebuah terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi kesehatan bagian tulang. Misalnya nih Besti, gangguan muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, ligamen, tendon, dan persendian serta sistem saraf Besti. Tahu nggak sih Besti, di luar negeri khususnya Amerika Serikat, menjadi seorang praktisi chiropractic atau chiropractor nggak boleh sembarangan loh Besti, alias nggak boleh belajar secara otodidak. Terapis chiropractic di sana wajib punya gelar dokter. Di negeri Paman Sam sana juga banyak universitas yang menyediakan pendidikan untuk ilmu chiropractic, seperti Macquarie University dan The University of Pittsburgh. Lulusan dari kampus-kampus inilah yang diperbolehkan menjadi chiropractor, seperti Dr. Alex Tubio, salah satu ahli chiropractor terkenal dari Amerika. Sebenarnya status chiropractic di Indonesia jujur aja belum diakui ya. Jadi chiropractic di Indonesia itu masih disamakan seperti tukang urut, pengobatan tradisional. Jadi tidak bisa disamakan ke pengobatan yang resmi lah, seperti kayak di rumah sakit. Oh iya Besti, tahun 2016 silam nama chiropractic sempat menjadi buah bibir lantaran terdapat satu korban yang mendapat dampak negatif dari terapi ini. OMG. Jadi Besti, seorang wanita bernama Alia Siska Nadia meninggal dunia hanya beberapa jam saja setelah menjalani terapi chiropractic. Tepatnya di bagian leher setelah menjalani terapi di sebuah klinik di kawasan Jakarta Selatan. Gimana ya tanggapan terapis chiropractor terkait masalah ini? Kalau untuk kasus yang dulu, aku jujur kurang jelas masalahnya seperti apa. Tapi part-part yang membahayakan sudah aku hindarin di sini. Contohnya orang yang kelainan tulang tidak bisa dikeretak. Ankylosing, salah satu pengerasan pada bantalan, kan ganggu gerak tubuh tuh, itu nggak bisa ditindak. Kanker tulang, patah tulang, pengeroposan, itu kita nggak akan tindak. Karena kalau kita tindak, takutnya kita akan mencederai pasien yang ada. Tapi tenang Besti, agar tidak menjadikan trauma dan kejadian tidak terulang lagi, seluruh terapis chiropractic di Indonesia sepakat untuk lebih berhati-hati dalam penanganan para pasiennya. Selain adanya persyaratan khusus untuk tenaga terapis, chiropractic juga memberikan syarat yang wajib dipenuhi pasien sebelum melakukan terapi. Mulai dari pengecekan tensi sampai status tulang pasien. Setelah mengetahui perbedaan ketiga istilah kretek tulang, sebenarnya terapi ini aman gak sih untuk dilakukan? Yuk kita tanya ke ahlinya. Untuknya massage atau stretching otot itu boleh-boleh saja, apalagi terkait masalah otot-otot saja. Tapi jika misalnya masalah infeksi tulang, kan infeksi tulang itu ada kuman. Apakah pemijatan atau stretching bisa menghilangkan kuman? Tentunya tidak. Tentunya ada risiko. Misalnya ada tulang belakang, kita manipulasi sendinya. Kita tahu bahwa di tulang belakang itu tempat keluarnya saraf-saraf. Sehingga ada risiko sarafnya juga jadi malah terjepit. Kayak gitu. Atau ada pembuluh darah di dekat saraf tersebut, di dekat tulang belakang juga pembuluh darahnya terjepit. Nah, sebelum terkenalnya metode chiropractic, kebiasaan mengkretek tulang memang udah jadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Hayo, siapa yang suka kretek jari sendiri? Kretek tulang sebenarnya boleh dilakukan dan gak berbahaya asal caranya benar dan dilakukan dengan wajar alias jangan keseringan. Karena jika gesekan dilakukan terus-menerus, akan membuat ausnya ligamen pada tulang yang justru bisa mengakibatkan pengapuran pada jangka panjang. By the way, bunyi kretek saat melakukan terapi emang bikin satisfying banget ya Besti. Tapi sebenarnya yang bunyi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tulangnya kali digeser-geser kali ya. Soalnya kan kayak krek gitu kan. Kalau lagi tidur kadang minta suami, itu kretekin gitu kan. Ininya sih tulangnya. Gesek-gesekan sih. Tulang.
Itu pernah lihat sih pernah lihat di YouTube. Nah ini katanya karena gara-gara ada cairan gitu, cairannya kayak jadi kayak apa, kayak ditarik cairan di tulang-tulang gitu. Ternyata suara kretek itu terjadi karena pengeluaran udara dari cairan sinovial yang terdapat pada sendi yang berfungsi sebagai pelumas. Pada saat kretek dilakukan, terjadi pelepasan gas yang berlangsung sangat cepat sehingga membentuk gelombang. Intinya sih beda negara beda penyebutan kretek tulang ini. Kalau di Indonesia disebut kretek tulang, kalau di Cina disebut bone setting, nah kalau di Amerika disebut dengan chiropractic.